Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Amrul di Audio Kehidupan, kumpulan tips dan trik agar selalu menjaga pola pikir sehat. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan dan melihat video ini, yang belum subscribe, segera subscribe. Dan jika teman-teman merasa bermanfaat, support saya terus dengan like, comment, dan share channel saya ini ya. Nah, berbicara tentang software otak manusia, ketika seseorang selalu mendapatkan kritikan-kritikan destruktif yang diterima pada masa lampau, ternyata ini bisa berpengaruh dalam kehidupan dan kepercayaan kita loh. Hati-hati, dan ini bisa juga menghambat pencapaian dan kesuksesan teman-teman semua. Nah, berbicara tentang konsep diri, buat sahabat yang sedang mendengarkan audio ini, ya, pernah nggak berpikir dan batin bahwa saya kok merasa tidak pantas kaya ya? Saya kok merasa tidak pantas pintar ya? Dan saya kok merasa tidak pantas naik jabatan ya? Nah, mungkin beberapa kali kita tidak menyadari gitu. Ternyata kita pernah batin seperti ini. Dan pikiran-pikiran negatif ini yang selalu hadir dalam batin kita, ternyata ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Dan sialnya ini bisa membuat seseorang tidak pantas mendapatkan sesuatu yang pantas buat dirinya. Dan faktanya teman-teman pasti bisa menemukan ya, dan sering menemukan sesuatu ini ditemukan di antara orang-orang yang memulai kehidupan mereka dengan modal yang sangat sedikit, atau bahkan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang kurang mampu dan lingkungan penuh kritikan ketika mereka sedang tumbuh dewasa. Nah, kepercayaan seperti ini juga dapat disebabkan oleh orang-orang sekitar yang senantiasa mengingatkan Anda semasa kecil Anda, katakanlah berbicara tentang kekayaan. Jadi, kekayaan itu seringnya dikaitkan dengan dosa, sedangkan kemiskinan selalu membawa nilai-nilai luhur pada diri seseorang. Ya, sering sih, apalagi kalau kita lahir di tahun 80-an, ya. Jadi orang tua kita itu seringnya dulu berkata, aduh, gak usah kaya deh gitu, karena kaya itu bisa mendekatkan kepada dosa. Dan sedangkan kemiskinan itu selalu membawa nilai-nilai luhur pada seseorang. Awas, ini bisa menjadi imposter syndrome loh. Nah, apa sih imposter syndrome itu? Kita bahas ya. Imposter syndrome adalah salah satu situasi yang membuat seseorang merasa tidak patut mendapatkan segala sesuatu yang baik, ya. Sehingga apabila seseorang itu meraih kesuksesan di bidang yang ia tekuni sekarang, ia masih selalu dihantui rasa takut bahwa suatu saat nanti semua kesuksesan itu akan dicabut darinya. Nah, hal ini tuh sangat bahaya sekali, ya. Jadi kalau suatu misal teman-teman merasa seperti itu, sadari, ini harus dirubah. Nah, saya harap itu bukan Anda sahabatku. Tapi kalau suatu misal itu Anda, tenang. Dengarkan terus sampai selesai, maka Anda akan tahu solusinya. Bagaimana caranya agar sindrom ini tidak berpengaruh terhadap kualitas hidup Anda. Baik, sekarang amati diri Anda. Ya, apakah Anda akan senantiasa merasa bersalah setiap kali Anda meraih keberhasilan yang lebih baik daripada orang lain? Dan apakah Anda merasa tidak nyaman apabila berhasil mencapai sebuah prestasi puncak? Jika ada rasa tidak nyaman, itu artinya Anda sudah menjadi seorang penipu terhadap diri Anda sendiri. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mas? Gini teman-teman, dengerin baik-baik, jika terjadi sesuatu seperti itu, ini artinya ada masalah dalam konsep diri Anda. Sebelum membahas konsep, sahabat perlu tahu, apa perbedaan self-image dan self-esteem itu? Di video sebelumnya, saya pernah membahas tentang self-image dan self-esteem itu. Tapi izinkan saya jelaskan kembali apa itu self-image dan self-esteem itu. Apakah self-concept ada hubungannya dengan keberhasilan seseorang? Jawabannya adalah ada, teman-teman. Self-image adalah bagaimana orang lain melihat diri Anda, sedangkan self-esteem adalah bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Katakanlah begini teman-teman, self-image Anda ingin dilihat orang lain menjadi pribadi yang santun, baik, bahagia, ramah, dan dermawan. Namun Anda tahu bahwa self-esteem Anda adalah seorang yang baperan, menjengkelkan, dan gak sabaran. Anda boleh saja berusaha santun dan ramah, tetapi pasti akan ada satu atau dua gerakan yang keluar aslinya menunjukkan diri Anda yang sebenarnya.
Sedangkan self-concept adalah cara berpikir atau memandang sesuatu yang selaras dengan perasaan dan tindakan. Katakanlah Anda memandang seorang wanita, bahwa wanita itu pasti senang dengan pria yang baik, soleh, dan bijaksana. Ada juga yang memandang seorang wanita dengan pandangan yang berbeda, bahwa wanita itu senang dengan pria kaya dan mapan. Mana yang benar? Jawabannya, mana yang dalam kehidupan Anda paling banyak menghasilkan reaksi positif. Bayangkan, jika Anda memiliki sebuah konsep diri tentang seperti apa Anda sebagai pasangan hidup, atau sebagai orang tua bagi anak-anak Anda, seberapa baiknya Anda sebagai seorang teman bagi kawan-kawan Anda, seberapa pandainya Anda dan seberapa rajinnya Anda dalam belajar, Anda memiliki sebuah konsep diri yang menentukan seberapa baiknya Anda mengerjakan pekerjaan Anda. Dan seberapa baiknya Anda mengerjakan setiap bagian yang terdapat dalam pekerjaan Anda. Lalu, bagaimana jika ingin menjadi orang yang lebih beruntung, kaya, sukses, dan pribadi yang selalu optimis? Anda harus mengubah apa yang Anda percayai tentang diri Anda. Oke sobat, bagaimana tentang konsep diri? Apakah sudah mulai mengerti tentang konsep diri? Jangan kemana-mana, tetap terus pantengin video ini. Kita jumpa lagi di audio kehidupan selanjutnya. Keep hungry, keep foolish, and see you next video.